Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Suke berlari keluar dan mengutuk dengan marah, yang mengejutkan Liu Jingning dan Budfast. Bocah cilik, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu panik setelah mengeluarkan eliksir? Budfast bertanya dengan curiga. Saya bertemu lawan yang tangguh. Lupakan saja, saya tidak ingin membicarakannya. Aku punya buah humanoid, kata Suke ketika dia mengeluarkan buah merah berbentuk manusia dari paket sistem. Awalnya, dia berencana memberitahu mereka tentang wanita berjubah Tao. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa masalah ini disebabkan oleh kesalahan yang dia buat terlebih dahulu. Jika dia tidak mengganggu wanita berjubah Tao itu dengan kata-katanya yang kasar, dia mungkin tidak akan mengusirnya dengan paksa. Karena dia tidak ingin kembali dengan tangan kosong, dan karena dia telah mengandalkan mantra pelarian ilahinya, dia telah menghancurkan setengah dari ladang ramuan dan telah mengucapkan begitu banyak kata-kata kejam. Akibatnya, dia hampir kehilangan nyawanya setelah bertindak keras. Itu bukan perbuatan yang mulia, jadi dia memilih untuk menghilangkannya. Liu Jingning mengambil buah humanoid dengan tenang dan menatap Suke dengan prihatin. Bocah kecil, kamu tidak terluka kan? Luka? Apakah kamu sedang bercanda? Saya tak terkalahkan, seru Suke dengan alis terangkat. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tidak percaya diri mengatakan itu. Kali ini dia berhasil melarikan diri menggunakan kebijaksanaannya. Siapapun yang berada di posisinya akan terbunuh di tempat. Dia sangat terkejut, meskipun seseorang tidak dapat mengetahui usia seorang kultivator dari wajah mereka, Duan Jiude setidaknya berusia ratusan tahun, bahkan mungkin berusia 1000 tahun. Sebagai tuannya, wanita berjubah Tao setidaknya berusia beberapa ribu tahun. Bagaimana mungkin seorang wanita berusia beberapa ribu tahun memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang seksi? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tanah misteri ini? Mengapa begitu misterius? Suke menatap Liu Jingning dan Budfast. Dia ingin mengetahui sejarah tanah misteri ini karena mungkin terkait dengan wanita berjubah Tao. Lagi pula, dia sekarang pada dasarnya dapat memastikan bahwa wanita itu telah tinggal di ladang ramuan selama bertahun-tahun. Kalau tidak, kekuatannya akan mengejutkan seluruh dunia penggarap, apalagi penampilan dan temperamennya yang luar biasa. Tanah misteri ini sulit dimengerti. Itu sudah ada sejak zaman kuno. Orang mengatakan itu ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik yang bernama Immortal Taiyuan. Dia menulis buku catatan di atasnya, yang menyatakan bahwa tanah misteri ini memiliki 9 lapisan. Lapisan ke-9 terhubung ke dunia surgawi. Tidak ada yang pernah mencapai lapisan ke-9. Oleh karena itu, tempat ini disebut Tanah Misteri Taiyuan. Kata Liu Jingning, hanya itu yang dia tahu. Budfast mengangkat hidungnya. Dia hanya menyilangkan cakarnya di dadanya. Anda salah. Dari apa yang saya tahu, Tanah Misteri ini adalah bagian dari dunia kecil. Selama perang antara langit dan iblis di zaman kuno, sebagian medan perang dihancurkan, yang jatuh dan mendarat di area ini. Sebuah fragmen dunia? Bagaimana bisa? Liu Jingning terkejut. Suke juga mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Budfast terlalu luar biasa. Itu benar sekali, kata Budfast dengan percaya diri. Saya membeli sebuah buku kuno dari pedagang kaki lima. Dikatakan demikian di buku itu? Mata Suke berkedut. Bagaimana kamu tahu cerita dalam buku yang kamu beli dari pedagang kaki lima itu benar? Aku percaya itu benar, bukan, kata Budfast. Bang! Suke menendang Budfast. Jika anjing ini pergi beberapa hari tanpa dipukuli dia menjadi sombong. Namun, dia tidak melanjutkan penyelidikannya. Tidak peduli apa tanah misteri ini, Liu Jingning dan Budfast hanya memiliki informasi yang sangat terbatas tentangnya dan tidak dapat menjelaskannya. Apalagi, orang tidak tahu sejarah atau latar belakang Duan Jiude, apalagi siapa tuannya. Sepertinya mereka bukan dari era ini atau 4 benua. Oke, bocah nakal, karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, ayo cepat ke lapisan ketiga. Kita tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini, Budfast mendesak. Apakah kamu berencana untuk pergi ke lapisan ketiga? Liu Jingning bertanya dengan heran. Suke mengangguk. Ya, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Liu Jingning tertegun. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Kita tidak bisa mencapai lapisan ketiga. Kenapa tidak? Area ini terlalu luas. Jika kami memiliki waktu 5 atau 6 tahun, kami mungkin dapat mencapai lapisan ketiga. Sekarang kita hanya punya waktu 2,5 tahun lagi. Bahkan jika kita melakukan yang terbaik, paling banyak kita bisa mencapai area tengah dari lapisan kedua.
Buttface melompat dengan bangga dan, sambil tersenyum, berkata, itu karena kamu lemah. Saya tahu jalan pintas yang langsung mengarah ke lapisan ketiga dengan melewati lapisan kedua. Jalan pintas? Suke dan Liu Jingning bertanya pada saat bersamaan. Buttface mengangguk. Tepat, ini jalur air. Air sungai mengalir ke atas. Kami hanya membutuhkan perahu untuk mencapai lapisan ketiga. Apakah kamu berbicara tentang laut yang mengalir di lapisan pertama? Liu Jingning bertanya dengan heran. Buttface hendak menganggukkan kepalanya, tetapi ragu-ragu. Dengan mata terbelalak dia berkata, namanya bukan laut yang mengalir. Itu hanya sungai kecil yang disebut sungai yang mengalir. Liu Jingning memandang Buttface dengan ekspresi ingin tahu dan berkata, tercatat dulu disebut sungai upflowing bertahun-tahun yang lalu. Tapi sekarang ini laut, dan tidak semua air laut mengalir ke atas. Sekarang ini adalah tempat untuk persaingan kekuatan di antara keluarga besar dan sekte. Laut, astaga, bagaimana mungkin? Buttface bertanya. Suke juga terkejut, tempat untuk persaingan kekuatan di antara keluarga besar dan sekte? Apa artinya? Setelah merenungkannya sebentar, Liu Jingning tersenyum dan berkata, kamu bisa ikut denganku untuk melihatnya. Saya akan memberitahu Anda lebih banyak di jalan. Kompetisi akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Suke segera mengangguk. Oke. Dia cukup penasaran tentang bagaimana sebuah sungai telah berubah menjadi laut. Bagaimana air laut bisa mengalir ke atas? Ini sangat menakjubkan. Mungkin ada harta berharga di laut? Dipimpin oleh Liu Jingning, mereka meninggalkan gunung menyeramkan itu dan mulai berlari menuju area tengah. Suke tidak ingin memberitahu Duan Jiude. Dia khawatir jika Duan Jiude mematahkan mantra pembatas, wanita berjubah tau itu akan keluar dan membuatnya kesulitan. Selain itu, sekarang dia mendapatkan 5 Genesis Herb. Dia hanya perlu menemukan air suci hidup. Karena itu, dia tidak perlu berurusan dengan Duan Jiude sekarang. Dia harus menjauh dari lelaki tua tak tahu malu itu untuk menghindari menodai hatinya yang murni. Namun, ketika mereka mengitari gunung dan hendak terbang ke area tengah, mereka melewati langit di atas Duan Jiude dan kerumunan lainnya. Banyak putra suci dan perawan suci telah pergi. Hanya beberapa orang yang masih berada di sana, mereka ingin menyaksikan Duan Jiude mematahkan mantra pembatas itu. Ketika pekerjaan Duan Jiude setengah selesai, tangannya tiba-tiba bergetar. Kemudian, dia berdiri di sana dengan linglung. Saat berikutnya, dia meneriakkan sesuatu dengan suara tajam dengan wajah lamanya yang penuh teror. Tuan. Sialan, adik perempuan, tolong terbang lebih cepat. Kita tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mendengar teriakan Duan Jiude, Suke yang ketakutan mendesak Liu Jingning untuk segera bergegas, karena dia mengira wanita berjubah tau itu akan keluar. Bang! Tepat pada saat ini, ledakan besar datang dari bawah. Duan Jiude telah terpesona. Dia jatuh dengan keras di tanah. Kemudian, dia berdiri ketakutan dan mulai lari tunggang langgang sambil berteriak keras, Tuan. Ini salah paham. Ini pasti salah paham. Aku tidak tahu kamu ada di sini. Tapi kenapa kau masih hidup? Ah. Duan Jiude hampir tidak menyelesaikan kata-katanya ketika dia menangis dengan sedih lagi. Dia diterbangkan oleh kekuatan tak berbentuk lainnya. Apa? Sedang terjadi? Liu Jingning tercengang saat dia melihat dari langit. Apakah Duan Jiude memiliki master? Duan Jiude lebih kuat daripada pembudidaya di tahap sintesis bentuk. Jika dia masih memiliki master, seberapa kuat orang itu? Mungkinkah orang ini menjadi kultivator di Crossing Calamity Stage atau Great Vehicle Stage? Atau mungkinkah orang ini menjadi surgawi? Duan Jiude masih dipukuli. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri, dia berulang kali terkena kekuatan tak berbentuk di udara. Saat dia menangis dengan sedih, dia mulai mengoceh seperti orang gila. Menguasai, tolong hentikan. Aku diusir olehmu. Apa yang membuatmu memukuliku? Aduh. Menguasai, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Seorang pria bernama Suke memaksa saya untuk mematahkan mantra pembatas di gunung. Anda harus melampiaskan kemarahan Anda padanya. Ya, itu dia, Suke. Apa, Anda juga mengenalnya? Hah, kau ingin aku menangkapnya? Tidak, Guru. Anda selalu menjaga jarak dari laki-laki kan? Mengapa Anda tiba-tiba tertarik pada seorang pria muda? Apakah Anda akan menjadi wanita biasa dan memiliki romansa yang penuh gairah? Tidak. Saya tidak bisa memberkati pernikahan ini. Saya lebih baik mati daripada memanggilnya istri Guru. Ah. Sebelum Duan Jiude menyelesaikan kata-katanya, dia diledakkan tanpa ampun. Kali ini dia memuntahkan darah. Rupanya, kata-katanya benar-benar mengganggu tuannya, yang menghukumnya dengan kejam. Di langit, Suke mendesak Liu Jingning untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin.
Namun, ketika dia mendengar Duan Jiude memanggilnya sebagai istri Tuan, dia juga kesal, jadi dia dengan marah mengutuk Duan Jiude. "Persetan tuanmu, apakah Anda psiko? Saya laki-laki, mengapa Anda memanggil saya istri guru?" Suara Suke sangat keras sehingga semua orang yang hadir mendengarnya. Sangat mengejutkan, bahkan Duan Jiude berhenti berlari dan menatap Suke dengan heran. Beberapa putra suci dan perawan suci juga terpana. Dia bilang dia ingin bercinta dengan tuannya. Duan Jiude sudah sangat tua sehingga tuannya juga pasti sudah tua. Seleranya benar-benar aneh. "Suke, sekarang kamu sudah selesai." Duan Jiude bangkit dan menunjuk ke arah Suke. Tuan, dialah yang memaksa saya untuk melanggar batasan, dialah yang harus Anda pukul." "Kamu terlalu berisik," suara wanita menggelegar. Duan Jiude tiba-tiba terbanting ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa dan tidak bisa bergerak sama sekali. "Menguasai, tolong bersikap lembut padaku, tunjukkan belas kasihan." Duan Jiude berteriak kesakitan. "Aku telah bekerja sangat keras untuk hidup selama ini, bagaimana kamu bisa sekeras ini padaku?" Melihat ini, semua orang yang hadir terkejut dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Dia telah terkenal selama ini dan tidak pernah diperlakukan seperti ini. Kode _epic terbaru ada di situs web, freewebnovel.com. Bahkan Liu Jingning terkejut dan bergumam, mungkinkah dia kehilangan akal? Lagi pula, tidak ada yang bisa mendengar suara Master Duan Jiude. Namun, apa yang bisa mereka lihat dan dengar adalah Duan Jiude berteriak dan berlarian seperti orang gila. Suke tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia tetap diam dan menarik pakaian Liu Jingning, memperingatkannya untuk diam. "Saya mengatakan sesuatu yang sangat buruk kepada wanita itu. Saya pasti akan dibunuh jika dia melihat saya. Aku harus segera pergi dari sini." Segera, Duan Jiude terdiam dan dengan lembut menggerakkan bibirnya, seolah-olah dia sedang mengirim beberapa pesan suara kepada seseorang. "Tuan, maksudmu pembatasan 4 benua akan runtuh?" Dia terkejut. "Ya, jiwaku pulih agak cepat akhir-akhir ini, aku bisa merasakan aturan dunia ini sedang berubah. Tempat misterius saya sekarang akan segera terungkap ke dunia. Pada saat itu, baik tempat ini maupun 9 jebakan maut akan menyebabkan pertarungan berdarah bagi banyak orang." Mendengar ini, Duan Jiude menjadi agak bersemangat. Begitu ya, ini menjelaskan mengapa anak muda dari generasi ini berhasil membuat begitu banyak peningkatan dalam kultivasi mereka dengan begitu cepat. Seperti yang Anda katakan, aturan dunia telah berubah, konotasi Tao mereka tidak cacat seperti kita. Setelah batasannya berantakan, mereka bahkan dapat membuat peningkatan yang lebih besar. "Jangan terlalu positif tentang ini," kata tuannya dengan dingin. "Banyak tokoh tua dan berkuasa akan segera bangkit dan menguasai wilayah ini. Ngomong-ngomong, Anda memang telah membuat banyak peningkatan dalam kultivasi Anda, bahkan jika Anda berada di dunia dengan batasan." "Tuanku tersayang, kamu tidak tahu betapa menyedihkannya aku. Saya tidak punya makanan untuk dimakan atau tempat tinggal. Kemanapun saya pergi, saya diintimidasi. Bagaimanapun, saya benar-benar harus berterima kasih kepada Suke. Tanpa bantuannya, saya tidak mungkin dapat membuat banyak perbaikan," kata Duan Jiude penuh syukur. Mendengar ini, Tuan Duan Jiude mencibir. "Dia tidak berbeda denganmu, kalian berdua adalah pria tidak senonoh. Jika Anda bukan murid saya akan membunuh Anda sekarang. Beraninya kamu berbicara baik tentang dia di depanku?" "Tuan, Anda salah paham dengan saya. Saya tidak pernah menyukai pemuda itu, tetapi saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar sesuatu. Dia memasak sepotong daging dan memasukkannya ke dalam roti, saya memakannya dan saya berhasil tumbuh lebih kuat. Sungguh aneh. Ya, aku bersumpah aku mengatakan yang sebenarnya, tapi kamu harus lebih berhati-hati, pemuda itu benar-benar licik, jangan tergoda olehnya, aku benar-benar tidak ingin memanggilnya tuan." "Kamu berbicara omong kosong. Saya minta maaf. Jika kamu berani berbicara seperti ini lagi, aku berjanji akan membunuhmu." "Ya." Duan Jiude langsung berhenti berbicara dan keringat mengalir dari dahinya. Tidak peduli seberapa kuat dia, di depan tuannya, dia lemah seperti semut. Pemuda itu berani tetapi memiliki karakter yang buruk. Saya bermaksud meminta Anda untuk membawanya ke sini dan membunuhnya. Karena Anda mengatakan dia adalah sesuatu yang luar biasa, saya pikir saya setidaknya bisa membiarkannya hidup beberapa hari lagi. "Menguasai, tolong bunuh dia, jangan mengampuni nyawanya. Kita akan mengakhiri topik ini sekarang. Sebelum aku datang, ikuti dia. Saya pikir dia mungkin membantu saya di masa depan. Sekarang, kamu akan pergi?" Duan Jiude buru-buru mengirim pesan suara terakhir. "Ya ampun, Tuan, tolong ubah pikiranmu, pemuda itu sama sekali tidak berguna untukmu."
Tuannya tidak memberikan jawaban. Duan Jiude agak frustrasi, karena dia tidak tahu apa maksud tuannya sebenarnya. Dia memintaku untuk menguntit Suke, memata-matai dia dan melindunginya sebelum dia datang? Ini mimpi buruk, seolah-olah saya telah kehilangan kebebasan saya sendiri. Memikirkan hal ini, Duan Jiude menjadi sangat marah. Dia menatap Suke dan berteriak, FCKU. Turun dari sana, aku akan membunuhmu. Kenapa kamu mengganggu tuanku? Petik 2. Suke memutar matanya. Itu bukan urusanmu, teriaknya kembali. Dia kemudian memandang Liu Jingning dan berkata dengan suara rendah, ayo pergi dari sini sekarang. Liu Jingning dengan cepat mempraktikkan prasasti. Menit berikutnya, kabut hitam muncul di bawah kaki mereka dan mereka mulai bergerak cepat. Kamu pikir kamu bisa lari seperti ini setelah semua yang kamu lakukan padaku? Karena kamu aku kehilangan kebebasanku. Ini semua salahmu. Duan Jiude mulai mengejar Suke. Sudah kubilang itu bukan urusanku, jawab Suke. Mendengar ini, Duan Jiude menjadi geram. Turun, itu urusanmu. F*** tuanmu, saya tidak akan turun, dan apa yang dapat Anda lakukan tentang itu? Tuhanku, mengapa kamu begitu tak tahu malu? Duan Jiude sangat marah sehingga hidungnya menjadi sangat merah. Meski begitu, dia tidak bisa membunuh Suke. Sebaliknya, dia harus melindunginya, seperti yang diperintahkan tuannya. Keke kecil, apa yang sebenarnya terjadi? Liu Jingning bertanya. Dia sangat penasaran ketika mendengar Duan Jiude menyebut tuannya. Suke menghela nafas. Yah, aku pergi untuk mengambil buah humanoid, dan aku tidak sengaja menyinggung sosok yang tangguh. Saya sebenarnya hampir terbunuh. Maksudmu sosok tangguh yang kamu temui adalah Tuan Duan Jiude? Liu Jingning sangat terkejut dan yakin bahwa Duan Jiude memang baru saja berbicara dengan tuannya. Aku mengatakan sesuatu yang membuatnya marah dan mencuri ramuannya, katanya dengan sedih. Jika bukan karena saya sangat pintar, saya pasti sudah terbunuh. Mendengar ini, Liu Jingning terkejut. Dia tidak pernah mengira Suke bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membawa buah humanoid kepadanya. Mempertimbangkan apa yang telah dia lakukan, dia sedikit terharu. Terima kasih. Ini bukan masalah besar. Suke melambaikan tangannya, berpura-pura itu bukan masalah besar, tetapi sebenarnya dia merasa agak malu. Jika dia tidak menyinggung Tuan Duan Jiude, dia tidak akan melarikan diri. Selama ini, Liu Jingning menganggap Suke masih muda dan sembrono, dan percaya bahwa dia akan dibunuh sekarang jika bukan karena dia sangat kuat. Dia tidak pernah mengira Suke akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengamankan buah humanoid yang dia butuhkan. Jika saya tidak bertanya kepadanya, dia mungkin tidak akan memberitahu saya apa yang sedang terjadi. Dia hanya dalam situasi yang sangat berbahaya dan, syukurlah, dia berhasil melarikan diri. Liu Jingning dipenuhi dengan rasa terima kasih dan tiba-tiba merasa dia mungkin naksir pemuda ini. Tetapi ketika dia ingat bahwa Suke baru berusia 20 tahun, dia segera menekan perasaannya terhadapnya. Pria yang dia inginkan bukanlah seseorang dengan karakter sembrono seperti Suke. Dia berharap suatu hari nanti, dia akan bertemu dengan seorang pria yang cukup kuat untuk melindunginya. Seseorang yang hanya bisa ditantang oleh dirinya sendiri, dan ketika dia menjadi tua, dia bisa hidup dalam pengasingan yang tenang dengan calon suaminya. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia sudah mulai mempertimbangkan Suke pria impiannya, itu sebabnya dia tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Setiap kali dia melihat wajah marahnya, dia merasa sangat bahagia. Adapun Suke, dia tidak tahu bahwa Liu Jingning naksir padanya. Beberapa hari kemudian, ketiganya akhirnya mencapai bagian terdalam dari area pusat di lantai pertama tanah misteri dan berhenti di depan laut yang sangat luas. Air laut yang bergolak penuh dengan ombak besar yang terbang ke atas. Sepertinya tidak ada akhirnya. Jadi ini lautan yang mengalir, seru Suke? Ini adalah hal paling aneh yang pernah saya lihat. Jika Isaac Newton tahu tentang ini, dia pasti akan melompat keluar dari peti matinya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar laut. Setiap fraksi berpengaruh ada di sana, memperbaiki perahu mereka dan bersiap untuk berlayar. Sialan, Goodface berteriak. Kapan tempat ini menjadi seperti ini? Dia sangat terkejut karena kedua matanya tumbuh sebesar lentera. Melihat ini, Liu Jingning menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang benar-benar tahu. Karena tempat ini dibanjiri air, tidak ada yang bisa pergi ke lantai 3. Saat ini ada 18 pulau di laut, dan di setiap pulau, ada pohon suci yang hidup. Setiap 100 tahun sekali, air suci hidup akan keluar dan berkumpul di bawah pohon dan membentuk sebuah kolam. Airnya dapat digunakan untuk membuat ramuan dan senjata ajaib, dan dapat membantu para pembudidaya menyembuhkan luka mereka dalam sekejap mata.
Namun, air suci hidup tidak sebanyak itu dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Karena itu, para pembudidaya dari semua fraksi berpengaruh telah menjadikan tempat ini sebagai medan perang, dan hanya mereka yang namanya berada di urutan teratas daftar pemenang yang bisa mendapatkan air. Tiba-tiba, Liu Jingning menjadi khawatir. Dia melihat fraksinya sendiri ada di sini. Mengingat fraksinya tidak sekuat yang lain, tidak mudah bagi fraksinya untuk menang. Adapun Suke, dia terpana dengan pemandangan di depannya dan sangat bersemangat. Air suci yang hidup, Saya sudah lama mencarinya, saya sangat beruntung menemukannya di sini. Sekarang saya telah mengumpulkan semua ramuan spiritual, jika saya bisa mendapatkan air suci hidup, saya bisa membuat cairan kebangkitan 9 revolusi dan menghidupkan kembali Xiao Rou. Aku bahkan dapat membangun kembali tubuhnya dan membuatnya menjadi tubuh kekacauan 5 elemen. Kalau begitu ayo pergi, kata Suke, mengepalkan tinjunya.